dari kelas 6 semester 1 Fakultas Keperawatan dengan NIM 2314 20 10 99. Di sini saya akan memenuhi tugas bahasa Indonesia saya dan ujian tengah semester dengan dosen mengampu Uci Jumiati Lambayang, SPD MPD. Apa itu hipertensi? Hipertensi adalah istilah medis ketika kondisi tekanan darah pada tubuh melebihi batas normal. Jadi, tekanan darah terbagi menjadi dua bagian, yaitu sistolik dan diastolik. Tekanan sistolik yaitu tekanan ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi, tekanan darah terbagi menjadi dua bagian, yaitu sistolik dan diastolik. Yang pertama, tekanan sistolik yaitu tekanan ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, tekanan diastolik merupakan tekanan ketika jantung berelaksasi dan menerima darah sebelum kembali memompanya ke seluruh tubuh. Hipertensi adalah kondisi di saat tekanan sistolik melebihi 140 mmHg dan diastoliknya melebihi 90 mmHg. Apabila tekanan darah dibiarkan melebihi batas normal, dapat mengakibatkan komplikasi penyakit serius seperti stroke, gagal jantung, penyakit ginjal, dan lain sebagainya. Karena itulah hipertensi adalah penyakit yang perlu ditangani sedini mungkin. Penyebab hipertensi. Penyebab kondisi ini berbeda-beda berdasarkan jenisnya, yaitu hipertensi primer dan sekunder. Beberapa penyebab hipertensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, hipertensi primer. Jenis hipertensi ini belum diketahui secara pasti penyebabnya. Walau demikian, ada beberapa faktor pemicu dari hipertensi primer seperti riwayat keluarga atau genetik gaya hidup tidak sehat, obesitas, dan lain-lain. Yang kedua, hipertensi sekunder. Penyebab hipertensi sekunder diakibatkan oleh kondisi medis tertentu. Salah satu penyakit yang cukup berkaitan dengan hipertensi sekunder yaitu penyakit ginjal. Selain itu, hipertensi sekunder juga bisa disebabkan beberapa kondisi lain. Di antaranya, yang pertama, sindrom Cons atau produksi hormon aldosteron berlebih. Yang kedua, sindrom Cushing atau produksi hormon kortisol berlebih. Yang ketiga, tumor kelenjar adrenal. Yang keempat, obstructive sleep apnea. Yang kelima, coarctatio aorta. Yang keenam, konsumsi obat-obatan tertentu seperti pil KB, decogestan, dan lain sebagainya. Gejala hipertensi. Ada gejala yang bisa dirasakan oleh penderita hipertensi, namun perlu diingat, tidak semua penderita hipertensi akan merasakan gejala-gejala ini. Seringkali kasus hipertensi ditemukan pada pasien yang tidak bergejala. Beberapa gejala hipertensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, sakit kepala, terutama di bagian kepala belakang. Yang kedua, vertigo. Yang ketiga, tinnitus atau dengung atau desis di dalam telinga. Yang keempat, masalah penglihatan. Yang kelima, sesak napas. Yang keenam, nyeri di bagian dada. Yang ketujuh, kondisi aritmia. Yang kedelapan, kelelahan. Cara mengatasi hipertensi. Cara mengatasi hipertensi harus dilakukan secara medis agar penanganannya tepat dan tidak memperburuk kondisi. Penderita hipertensi umumnya tidak diharuskan untuk mengonsumsi obat seumur hidup agar tekanan darahnya dapat terjaga. Namun, ada beberapa kondisi yang membuat penderita hipertensi dapat diturunkan dosis atau bisa jadi dihentikan konsumsi obatnya. Terlebih jika tekanan darah sudah terkendali dengan menerapkan gaya hidup sehat. Obat-obat yang biasa diresepkan oleh dokter untuk penderita hipertensi diantaranya yang pertama, obat untuk melebarkan pembuluh darah agar tekanan darahnya menurun. Sebab, hipertensi kadang bisa mengakibatkan terjadinya sumbatan pada pembuluh darah. Yang kedua, obat untuk membuang garam dan cairan berlebih di dalam tubuh. Nantinya, pembuangan garam dan cairan berlebih tersebut akan keluar melalui urin. Yang ketiga, obat untuk memperlambat detak jantung. Yang keempat, obat penurun tekanan darah. Yang kelima, obat penghambat angiotensin, di mana angiotensin tersebut berfungsi untuk menaikkan tekanan darah. Mencegah penyakit hipertensi. Untuk mencegah penyakit hipertensi, Anda dapat melakukan langkah-langkah penerapan pada pola hidup sehat seperti yang pertama, mengonsumsi garam secukupnya, tidak lebih dari 5-6 gram per hari. Yang kedua, menjaga berat badan normal.
Yang ketiga, membatasi konsumsi kafein agar tidak berlebihan. Yang keempat, mengonsumsi makanan sehat seperti sayur dan buah-buahan. Yang kelima, menghindari kebiasaan merokok. Yang keenam, berolahraga secara teratur. Yang ketujuh, membatasi asupan makanan yang mengandung lemak jenuh tinggi. Yang kedelapan, mengurangi minuman beralkohol. Yang kesembilan, mengelola stres dan bermeditasi. Yang ke-10, tidur yang cukup dan berkualitas. Jadi hipertensi adalah penyakit yang bisa disebabkan oleh pengaruh keturunan dan juga faktor eksternal, sehingga diperlukan langkah pencegahan dengan menjaga pola hidup sehat. Jika merasakan ciri-ciri hipertensi seperti yang telah disebutkan di atas, Anda memerlukan penanganan dan pengobatan dari tenaga medis. Penting juga dilakukan pemeriksaan tekanan darah rutin untuk mendeteksi hipertensi secara dini. Sekian pembahasan dari saya. Bagi teman-teman yang masih bingung untuk memilih kampus, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia.